Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan, karena kita boleh kembali di dalam ibadah keluarga sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor 8 melalui video streaming sekarang ini. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan beriman kita. Pemberita firman pada ibadah keluarga malam ini adalah Diaken Alamanda Saragi. Secara tidak sadar terkadang kami tidak menghargai dan menghormati Tuhan di dalam hidup kami. Seringkali kami tidak pernah mengikut sertakan Tuhan dalam setiap rencana hidup dan langkah kami. Ketika kami menemui jalan buntu dan mendapati banyak masalah, kami ingat Tuhan. Sudah tahu kebenaran, tapi kami tidak hidup dalam kebenaran. Kami menyadari bahwa kami kurang menghormati Tuhan dan firman-Nya. Dalam ibadah keluarga hari ini, kita diajak menghayati tema hormati selayaknya. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya. Kasih setia-Nya besar atas kita. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Jemaat, kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kitab suci hartaku, tak ternilai harga-Mu. Oleh-Mu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedar bila aku tak benar.
Bapak Ibu, mari kita persiapkan bacaan kita dari Maleakhi 1 ayat 6 sampai 14. Dan kita akan bersatu dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, kembali kami pada malam hari ini Tuhan, kami beribadah keluarga bersama dengan keluarga di tempat rumah kami masing-masing melalui video streaming ini Tuhan. Engkau menyertai kami Bapa, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, pimpin kami Tuhan, agar kami mengerti dan dapat melakukan isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pencemaran Korban-Korban. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan? Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu. Firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, selamat malam. Firman Tuhan pada malam ini berisi tentang teguran-teguran yang keras dalam hal memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Maleakhi 1 ayat 6 sampai 14 terhubung juga dengan Maleakhi 1 ayat 2 ayat 1 sampai 5. Di mana ayat 1 sampai 5 menceritakan tentang kasih Allah kepada manusia. Di sini adalah bangsa Israel. Tuhan Allah memang mengasihi,
Tuhan adalah Maha Kasih, tetapi Dia juga adalah Maha Suci, yang berarti Allah sangat membenci terhadap dosa. Maha Kasih, Maha Suci, dan Allah juga adalah Maha Adil, sehingga Ia akan menghukum semua orang yang berdosa. Keadilan akan dilakukan. Tidak mungkin orang yang berdosa tidak dihukum, sama seperti orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Tentu Allah yang Maha Adil akan menghukum, dan harus kita ingat jika kita berdosa, kita akan dihukum. Bacaan malam hari ini Allah menegur para imam ya, yang tidak memberikan persembahan dengan baik. Seorang imam tentu aja dia adalah contoh dan teladan bagi para pengikutnya. Walaupun tiap kita masing-masing yang percaya kepada Tuhan diberikan Roh Kudus untuk memimpin diri kita sendiri, mempengaruhi keimanan kita kepada Tuhan. Tetapi pemimpin rohani atau imam juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan jemaat secara rohani. Karena imamlah yang mengajarkan tentang firman Tuhan kepada jemaat, di mana pengalaman rohani seorang imam akan mempengaruhi dia dalam pengajarannya. Walaupun pada bacaan malam hari ini imam adalah utusan, imam adalah pengajar firman Tuhan, tetapi Maleaki tetap tidak takut menegur mereka. Maleaki yakin akan otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan juga ia yakin bahwa imam-imam yang ada pada bacaan ini telah melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat berakibat menjadi dosa. Kesalahan-kesalahan yang terdapat dan dilakukan oleh para imam yang pertama adalah persembahan yang salah. Pada ayat 7 dikatakan roti. Roti ini mewakilkan semua persembahan-persembahan yang bisa dimakan. Dikatakan roti yang cemar. Sudah jelas roti yang cemar tidak dapat dimakan, dan ini merupakan persembahan yang salah yang diberikan kepada Tuhan. Di ayat 8 kita dapat menemukan persembahan yang salah, yaitu binatang buta. Binatang yang timpang. Timpang ini mungkin dia tidak berjalan dengan seimbang, ada cacat di tubuhnya, dan juga dikatakan binatang yang sakit. Begitu juga di ayat 13 disebutkan binatang yang dirampas, binatang timpang dan binatang sakit juga. Binatang yang dirampas pada ayat 13 ini bisa berarti banyak. Bisa dirampas di sini dimaksudkan dicuri ataupun juga hal lain. Tetapi bacaan pada malam hari ini, binatang yang dirampas di sini adalah istilah untuk menunjuk kepada domba, kambing atau hewan peliharaan yang dirampas kembali oleh gembala-gembala. Dirampas dari mana? Dirampas dari binatang buas yang menerkamnya. Jadi hewan-hewan domba diterkam atau diambil oleh binatang buas, lalu mereka mengoyaknya, bahkan mungkin sampai mati, dan binatang itu diambil kembali oleh gembala dan dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita coba buka dalam Keluaran 22 ayat 31. Keluaran 22 ayat 31, di sana dikatakan, haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku, daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Ya, dalam perjanjian lama, Keluaran 22, Allah berfirman agar orang-orang menjadi kudus dengan tidak memakan daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas. Tetapi ternak yang dimakan oleh binatang buas ini haruslah dilemparkan kepada anjing. Tetapi imam-imam yang ada dalam Maleaki ini menyerahkan daging-daging rampasan dari hewan buas itu kepada Tuhan. Sungguh suatu perbuatan yang sangat bukan hanya memberikan persembahan yang tidak berarti, tetapi memberikan persembahan yang sangat hina kepada Tuhan. Selanjutnya dalam ayat 14 disebutkan tentang orang yang bernazar, yang akan memberikan binatang jantan, binatang yang terbaik,
tetapi ternyata yang diberikan adalah binatang yang tidak sesuai dengan apa yang telah dinazarkan, binatang yang cacat. Dari beberapa yang dilakukan oleh para imam ini terhadap persembahan-persembahan yang salah, dalam hukum Taurat sudah jelas melarang semua perbuatan-perbuatan itu. Kita dapat membuka dalam Imamat 1 ayat 3, saya bacakan, tentang hewan korban bakaran. Imamat 1 ayat 3. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu di ayat 10 juga sama. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Semua ayat, masih ada ayat pendukung lain dari Perjanjian Lama, bahwa binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan harus selalu jantan dan tidak cacat bercela. Mereka dituntut untuk memberikan yang terbaik. Pada ayat 8 dianalogikan, seorang bupati pun tidak mau menerima pemberian yang terdapat cacat dan celah. Seorang bupati mungkin saat ini seperti gubernur, orang, manusia yang mempunyai jabatan di suatu wilayah. Yang sesama manusia mungkin dia juga dikatakan tidak mau menerima persembahan atau pemberian dari orang-orang yang berupa persembahan yang cacat atau celah. Jika manusia saja tidak mau menerima, bagaimana bisa kita mempersembahkan hal yang cacat dan celah kepada Allah? Kondisi ini memperlihatkan betapa kacaunya kondisi pola pikir manusia, terutama dalam bacaan ini, imam-imam ini. Kacaunya kondisi mereka dalam hal hormat dan syukur kepada Tuhan. Hal yang selalu membuat seseorang tidak menghormati Tuhan adalah tidak adanya kesadaran. Mereka tidak sadar akan kebesaran Allah. Orang yang menyadari kebesaran Allah, hormat kepada Allah, pasti akan memberikan persembahan yang baik. Saya mendapat contoh di sini, kita ambil contoh kepada doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami yang dihadirkan oleh Yesus, kalimat pertama tidak hanya berbunyi Bapa Kami. Kadang-kadang kalau kita analogikan, jika kita menyebut Bapa, Bapa itu selalu menjaga kita, dia selalu menolong kita saat kita salah, saat kita berbuat yang tidak sesuai dengan perintahnya. Tetapi dalam doa Bapa Kami, yang tertulis di sana adalah Bapa Kami yang di surga. Dia memang Bapa kita. Kita adalah anak-anaknya, tetapi dia mempunyai mempunyai tahta di surga yang menunjukkan bahwa kebesaran dia, yang menunjukkan bahwa kita harus menghormati dia, bukan hanya sebagai Bapa yang kita tahu sebagai orang tua, tetapi dia adalah pemimpin. Dia mempunyai tahta yang sangat besar di surga. Sehingga kita harus selalu mengingat, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa Tuhan Allah yang bertahta di dalam surga dan harus kita hormati. Sehingga pada waktu kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan, baik itu persembahan dalam bentuk barang, persembahan dalam bentuk uang, maupun juga persembahan kita dalam pelayanan kita memberikan dengan rasa penuh hormat. Kalau manusia biasa saja menolak persembahan pelayanan kita, bagaimana kita bisa memberikan apa yang kita lakukan persembahan dan pelayanan kepada Tuhan? Pada ayat 10, sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki agar imam-imam itu menolak persembahan. Menolak persembahan-persembahan yang bercacat celah. Tetapi imam-imam dalam pembacaan kita ini tidak menolaknya. Mereka menerima persembahan-persembahan yang cacat celah ini, sehingga mereka berdosa. Jadi persembahan-persembahan bacaan pada malam hari ini bukan oleh imam-imam, tetapi ia adalah dibawa oleh rakyat, dibawa oleh orang-orang ke rumah Tuhan, dan diberikan kepada imam-imam. Dan imam-imam itu menerimanya. Mereka tahu bahwa persembahan yang diberikan oleh orang-orang, oleh jemaat ini adalah persembahan yang tidak baik. Tetapi imam tetap menerimanya dan diserahkan kepada Tuhan.
Pada saat sekarang ini, sekalipun jemaat tidak mempersembahkan lagi persembahan atau korban binatang kepada Tuhan, tetapi masih juga terdapat perilaku-perilaku tidak hormat kepada Allah. Sebagai contoh, masih ada yang memberikan persembahan bukan yang terbaik. Terbaik dari sini adalah Tuhan memang mau menerima semua persembahan yang diberikan, baik orang kaya maupun oleh orang miskin, walaupun orang miskin memberikannya dengan nominal yang terbilang cukup sedikit. Tuhan menerima semuanya. Tetapi ada juga jemaat Tuhan yang memberikan sedikit bukan karena dia berkekurangan, tetapi karena dia pikir, dia tidak mau bersyukur kepada Tuhan dan dia tidak hormat. Mungkin yang dipersembahkan bukannya gereja meminta untuk jemaat meminta yang besar atau yang berlebih, tetapi di sini bagaimana kita masing-masing mempunyai rasa hormat kepada Tuhan atas apa yang kita punya. Apa yang diberikan walaupun sedikit oleh orang yang berkekurangan, dia memberikan hampir seluruh yang dia punya. Seperti dalam Lukas 21 ayat 1-4 mengenai persembahan seorang janda yang miskin. Tetapi mungkin buat orang-orang yang mempunyai penghasilan besar, dia mempunyai harta yang besar, mungkin 1 juta buat dia merasa kecil, maka dia hanya mempersembahkan seperti itu. Seperti orang-orang yang mempersembahkan hewan-hewan, bahkan hewan-hewan yang sudah tidak layak, yang sudah menjadi istilahnya hewan sudah tidak dapat digunakan, yang sudah diterkam, sudah tercabik, sudah hampir mau mati, malah dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi memberikan persembahan bukan dengan niat yang baik, tetapi merupakan sisa-sisa dari apa yang ada pada kita. Lalu juga tidak menghormati Tuhan dapat juga terjadi datang terlambat ke ibadah. Kalau kita mendatangi pesta, 2 jam sebelumnya kita harus sudah berangkat. Kalau misalkan kita ada acara bertemu dengan reuni, kita tidak terlambat. Tetapi ibadah sekali 2 kali kita on time, tapi mungkin ketiga sesekali terlambat tidak apa-apa. Atau juga kita pulang lebih cepat setelah pemberkatan, langsung pulang ataupun yang lain-lainnya. Ini merupakan tugas dari semua hamba Tuhan. Imam-imam yang ada di bacaan pada malam hari ini dari Maleaki, atau hamba Tuhan pada saat ini, baik itu presbiter ataupun pelayan lainnya yang ikut dalam pelayanan di gereja kasih setia. Jika hamba Tuhan membiarkan hal ini terjadi seperti imam-imam, maka kita akan berdosa juga. Kalau hamba Tuhan membiarkan sikap dan tidak hormat kepada jemaat, maka kita akan masuk juga dalam dosa. Dalam ayat 13, kamu berkata, kita baca, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Di sini adalah para imam-imam yang berkata, ia menunjukkan bahwa para imam tidak melayani dengan sukacita, sehingga apa yang dilakukan dalam pelayanannya dikatakan sebagai, lihat, alangkah susah payahnya, terutama dalam hal persembahan ini. Mereka tidak melayani dengan sukacita, mereka jadikan pelayanan ini adalah beban. Mari kita melayani Allah dengan sukacita kepada para pengurus pekat yang baru, komisi, spek, penghubung sektor, dan yang lain-lainnya, komisi yang ada di sini. Mari kita melayani Tuhan dengan sukacita. Sadarilah bahwa Yesus sudah terlebih dahulu melayani saudara dengan cara mati di kayu salib. Mari sekarang kita melakukan hal-hal yang baik untuk membalas kasih dan kebaikan Tuhan dengan melakukan pelayanan dengan penuh sukacita, bukan dengan beban. Sinergi dalam pelayanan, siapakah yang berpartisipasi dalam pelayanan? Siapakah yang bertanggung jawab agar pelayanan dapat berjalan dengan baik? Sebagai contoh pelayanan di hari Minggu, siapa yang berperan? Apakah hanya presbiter, pendeta, presbiter yang bertugas? Atau mungkin hanya kantoria ataupun yang lainnya? Iman kita masing-masing kepada Tuhan. Tetapi ingat, selain kita beriman kepada Tuhan, kita juga mempunyai tugas.
untuk memberitakan firman Allah kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dalam contoh ibadah minggu kita harus berperan juga agar ibadah tersebut dapat berjalan dengan baik. Peran kita seperti apa? Sebagai jemaat kita mengajak jemaat yang lain, kita mengajak keluarga untuk datang beribadah. Lalu mungkin untuk kosta mempersiapkan bangku, lalu juga presbiter menyiapkan perlengkapan ibadah, lalu juga untuk soundman mempersiapkan sound system dengan baik, lalu juga seluruh jemaat berpartisipasi untuk menjaga jalannya ibadah dengan baik. Kita menjaga satu dengan lain, jangan berbicara, jangan ada suara handphone, walaupun terlihat kecil tetapi bisa mengganggu. Begitu juga untuk tim teologi dan muger untuk mencari ibadah agar tidak terlalu monoton, untuk lagu-lagu tidak itu-itu saja. Semua sangat berperan. Jadi bukan hanya presbiter, tetapi semua bahkan sampai jemaat yang terkecil pun mempunyai peran agar pelayanan ibadah dapat berjalan dengan baik. Lalu yang perlu kita perhatikan juga adalah jangan memandang rendah pelayanan apapun itu. Serendah-rendahnya jabatan dalam pelayanan gereja, jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, itu akan menjadi peran vital dalam pelayanan di gereja. Jangan pernah menghina atau merendahkan apa yang kudus di hadapan Tuhan. Tetapi saya lihat masih saja ada orang-orang yang menghina dan tidak menghargai pelayan-pelayan yang sudah bekerja minimal. Paling tidak rutinitas pelayanan gereja dapat berjalan. Baik itu ibadah minggu, ibadah keluarga, maupun yang lainnya. Sehingga pada poin sebelumnya, seperti yang saya bilang tadi, serendah-rendahnya jabatan, serendah-rendahnya peran jemaat dalam pelayanan, jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, itu akan menjadi berarti dan tidak akan sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang tidak hormat kepada Allah, orang-orang yang berniat memberikan persembahan dan bernazar yang baik, tetapi dia memberikan yang cacat. Begitu juga orang-orang yang menghina kekudusan pelayanan. Pada ayat 14, Tuhan menyebut mereka dengan menggunakan kata yang sangat keras. Di sana dibilang, terkutuklah penipu. Ya, begitu sangat terkutuk. Kalau terkutuk, saya rasa sudah sangat keras sekali, dan itu sifatnya selamanya. Tuhan tidak pernah mau menerima persembahan atau pelayanan dari orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Mengenai persembahan ini, gereja, pendeta, presbiter tidak bisa melihat keseluruhan kehidupan saudara, Bapak, Ibu jemaat. Gereja tidak bisa, gereja selalu menerima persembahan Bapak Ibu. Tetapi Allah menolak persembahan Bapak Ibu jika hidup Bapak Ibu tidak berkenan di hadapan Allah. Malaiki pada malam hari ini tidak hanya menekankan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, untuk memberikan persepuluhan kepada Tuhan, tetapi malaikat juga menekankan apakah hidup dari orang yang memberikan persembahan dan perpuluhan ini hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Pada ayat 9, bukanlah suatu seruan untuk bertobat. Pada ayat 9 dikatakan, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Bukanlah seruan bertobat, melainkan suatu arahan. Arahan kepada kita para pelayan, baik itu presbiter, pengurus, dan juga termasuk jemaat, untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Agar kita selalu hormat kepada Tuhan, agar kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat 9 ini jelas bahwa imam-imam dalam bacaan kita ini sudah tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Dengan adanya dosa dalam diri mereka, dengan mereka membiarkan jemaat memberikan persembahan yang tidak layak dan penuh dengan celah dan menghina Tuhan, mereka tidak lagi melayani Tuhan. Dan karena mereka adalah iman dan mereka menjadi contoh dan menjadi pengajaran yang sesat bagi para pengikutnya. Kita sudah melihat akibat dari sikap tindakan tidak hormat kepada Allah, yaitu terkutuk. Karena itu ingatlah untuk selalu bersikap hormat
dan sujud syukur kepada Allah, baik dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam pelayanan di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib ku disentuhnya irama hatiku walau aku cemas ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidup ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah kami masing-masing baik sebagai pelayan-Mu Tuhan, presbiter, maupun sebagai jemaat Tuhan, kami dapat melayani dengan penuh hormat kepada-Mu Tuhan. Kami dapat selalu mengucap syukur dan memberikan persembahan kami dengan penuh segala hormat kepada-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ingatkan kami Bapa, bahwa semua yang kami punya, semua yang kami dapat, itu semua adalah daripada-Mu saja Bapa. Janganlah kami menghitung untung atau rugi dengan persembahan yang kami berikan Tuhan. Biarlah kami dapat memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kami Tuhan. Bapa, pada saat malam ini kami juga mau berdoa Tuhan, kondisi yang sampai saat ini di negara kami, bahkan di seluruh muka bumi Tuhan, mengenai COVID-19 Bapa. Bagaimana pemerintahan Tuhan ingin agar pencegahan, penyembuhan, serta perekonomian Tuhan dapat berjalan dengan balance Tuhan, agar semua dapat tertata dengan baik, tidak timpang Tuhan, antara progres penyembuhan, progres pencegahan, dan juga jalannya roda perekonomian di negara kami ini Tuhan dapat berjalan dengan seimbang, sehingga tidak saling merugikan, tidak saling menghabisi satu dengan yang lainnya. Terima kasih untuk para pemimpin di negara ini Tuhan, yang pastinya Engkau selalu sertai mereka, yang selalu Engkau arahkan mereka Tuhan, agar negara ini dapat semakin menjadi lebih baik Tuhan, baik dalam hal kesehatan, juga dalam hal perekonomian Tuhan. Untuk kami dapat bersama-sama merasakan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Ingatkanlah sekali kepada kami Tuhan, tubuh yang Kau berikan kepada ini dengan kesehatan yang kami terima harus seimbang juga dengan pengucapan syukur atas berkat yang kami dapat daripada-Mu Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk seluruh negara-negara ada di dunia ini Tuhan, konflik yang terjadi dan juga sakit penyakit yang masih mewabah di dunia ini Tuhan. Kiranya Engkau mau menenangkan hati kami semua Tuhan. Engkau mau menjauhkan segala masalah-masalah yang terjadi, konflik masalah agama maupun yang lain, konflik juga mengenai sakit penyakit, agar dunia ini penuh dengan kedamaian Bapa. Biarlah hadir kedamaian yang ada di surga di muka bumi ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, penanggulangan dilakukan oleh para dokter dan tenaga medis serta aparat Tuhan. Kau mau selalu menguatkan mereka,
setelah berbulan-bulan mereka tetap berkutat dalam mencegah, dalam mengobati pasien-pasien COVID-19, ditambah lagi juga dengan penyakit-penyakit lain di masa pancaroba ini Tuhan. Biarlah mereka tenaga medis dan aparat yang mengamankan keadaan dan kondisi Tuhan tetap bekerja dengan penuh loyalitas Tuhan. Engkau mau berikan mereka kekuatan, Engkau mau berikan mereka sukacita dalam tugas-tugas mereka sebagai bentuk pelayanan mereka terhadap-Mu Bapa. Biarlah mereka dapat memberikan yang terbaik untuk kebaikan di negeri ini kepada kami semua, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk para korban yang dirawat di rumah sakit. Engkau mau menguatkan keluarga yang mereka yang ditinggalkan Tuhan. Engkau juga mau menguatkan para terkena penyakit agar mereka bisa bersemangat dan mempunyai harapan untuk kembali sembuh Tuhan. Biarlah semua itu hanya daripada-Mu saja Bapa. Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin negara dan kota agar penuh dengan hikmat dan bijaksana dalam memutuskan kebijakan-kebijakan di setiap daerah Tuhan. Terutama kami juga berdoa Tuhan untuk izin pembangunan rumah ibadah, khususnya rumah ibadah gereja Tuhan dan juga agama lain Tuhan, agar dapat dibuat kebijakan-kebijakan yang lebih memudahkan kami yang sangat merindukan untuk mendirikan gedung gereja Tuhan. Engkau mau sertai selalu mereka Tuhan. Engkau mau selalu memberikan mereka hikmat dalam memimpin daerah-daerah yang ada di negara ini Bapa. Kami berdoa untuk GPIB Kasih Setia dalam hal pelayanan gereja Tuhan, kepada Bapak Pendeta, kepada para presbiter, kepada para pengurus pelkat komisi, dan juga pada seluruh jemaat Bapa. Biarlah kami semua dapat saling bersinergi satu dengan yang lain, bukan hanya di presbiter saja, bukan hanya di pelkat saja, bukan hanya di jemaat saja, tetapi kami semua adalah satu kesatuan yang saling membantu satu dengan yang lain, agar pelayanan ini dapat terjadi Tuhan, agar pelayanan ini dapat terus dilakukan Tuhan. Kau mau kuatkan kami, berikan kami sukacita-Mu Tuhan, agar pelayanan ini bukanlah menjadi beban bagi kami, tapi adalah suatu sukacita untuk kami dapat mengucap syukur apa yang kami rasakan hingga saat ini. Kami masih dapat hidup, kami masih dapat berkumpul bersama keluarga, kami masih merasakan baiknya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah GPIB Kasih Setia ini dapat maju terus Tuhan. Kau mau pimpin kami Tuhan sebagai kepala gereja Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami di rumah masing-masing, baik itu orang tua kami, baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak-anak, maupun kakek, nenek, dan lain-lainnya Tuhan. Kau mau berikan selalu keluarga kami kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari mara bahaya, karena yakin dan percaya Tuhan semua penjagaan, semua kekuatan dan kesehatan hanya seizin-Mu saja Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami alaskan doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberi persembahan syukur. Dengarkanlah nas Alkitab Kisah Rasul 20 ayat 35 yang mengatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Umat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa kepada-Nya kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari. Bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelola agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanku, khawatirmu semua ditanggung-Nya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangan-Nya. Jalan di depan, Tuhan mengatur. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.